saya kurang lebih 2 bulanan lalu bertemu dengan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Saya menemani Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab di pertemuan yang pertama. Selang seminggu setelah itu saya ketemu lagi sama beliau, menemani guru saya Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Di antara yang saya bahas baik di pertemuan pertama atau pertemuan kedua, masalah ini. Pak Menteri, mohon maaf, Bapak Menteri Agama, Anda menaungi pesantren. Saya melihat saat ini ada upaya sistematis untuk merusak citra pesantren di tengah masyarakat supaya kepercayaan masyarakat kepada pesantren hilang. Gara-gara 1-2 pesantren yang melakukan kebejatan, habis itu di blow up besar-besaran, digambarkan seolah-olah pesantren seperti itu semuanya, saudara. Saya tanya kepada Menteri, Pak Menteri mengamini hal tersebut? Kata Pak Menteri, iya Habib, saya juga mencium ada gerakan seperti itu. Makanya ketika itu kami minta tolong Kementerian Agama perketat di satu sisi, jangan sembarangan orang yang nggak punya kompetensi terus diizinin bikin pesantren. Pastikan yang betul-betul track recordnya jelas, bibit bobotnya jelas. Yang kedua, kita minta dipastikan, saudara, jangan sampai kalau ada orang memfitnah pesantren, jelek-jelekin pesantren, didiemin. Itu mesti diproses hukum, saudara. Betul atau tidak? Makanya saya minta umat Islam, ayo semuanya kita jaga pondok pesantren, kita hidupkan pondok pesantren. Anak-anak kita ini di zaman yang begitu serem sekarang, Pak Bu, zaman yang di luar, Asya Allah, Tabarakallah. Kalau tadi digambarkan katanya pesantren ada ini itu berbagai kebejatan di luar jauh lebih banyak, saudara, jauh lebih dahsyat, jauh lebih serem, jauh lebih mengerikan. Ayo mondokin anak-anak kita ke pesantren. Yang penting pesantren yang jelas, jangan asal mondokin. Asal mondokin pesantren kota Hamid, masukin pondok anak ke pesantren. Jangan sembarangan. Kalau mau masukin anak ke pondok, jangan yang dilihat bangunannya doang. Bangunan, sarana prasarana penting, tapi itu nomor sekian. Anak Anda masuk pondok bukan mau gerogotin batu bata, saudara. Yang dilihat gurunya, ajarannya apa? Pastikan ahlus sunnah wal jamaah, kesolehannya, kejelasan ilmunya, pendidikannya, itu yang dijadikan pertimbangan. Jangan bangunan doang yang dilihat. Bangunan penting, sarana prasarana saya nggak menafikan penting, tapi itu nomor kesekian. Makanya saya mau tanya, ayo semuanya umat Islam di Jakarta siap hidupkan pondok pesantren? Kurang kompak, kurang semangat. Siap hidupkan pondok pesantren? Siap makmurkan pondok pesantren? Siap jaga pondok pesantren? Kalau ada yang mau merusak pondok pesantren, siap kita lawan? Siap kita lawan? Takbir! Tadi M yang pertama apa? M yang pertama apa? Mondok. Kurang kompak. M yang pertama apa? Habib, saya kayaknya nggak bisa mondokin anak, Beb. Nggak bisa jauh sama anak. Mau dikempet aja tuh anak, saudara. Bagaimana, Beb, kalau nggak bisa jauh sama anak, Beb? Saya nggak mau mondokin. Ya udah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Silahkan ambil M yang kedua. Apa M yang kedua? Madrasah. Apa M yang kedua? Orang kompak. M yang kedua apa? Tadi M yang pertama, M yang kedua. Senggangannya tuh anak masukin ke madrasah. Madrasah kita MI, MTS, MA bagus-bagus kok, saudara. Ilmu dunianya bagus, ilmu akhiratnya bagus. Kita punya di Tanabang nih Jamiatul Khair, peninggalan para ulama. Ilmu formalnya bagus, ilmu agamanya bagus, saudara. Nggak kalah sama sekolah-sekolah lain. Saya di Jakarta alumni Madrasah Al-Falah di Kampung Baru, bagus, umumnya bagus, agamanya bagus. Anak dimondokin madrasah nggak ada rugi-ruginya, dunianya dapat, akhiratnya juga dah. Saya nggak habis pikir. Kadang-kadang ada sebagian orang Islam gengsi masukin anak ke madrasah, gengsi, nggak unggulan, nanti nasibnya bagaimana. Gengsi masukin anaknya ke madrasah seolah-olah nggak butuh ilmu akhirat, saudara. Masya Allah, kira-kira jelas apa kagak? Jadi kalau nggak bisa mondok, yang kedua apa? Kurang semangat. Yang kedua apa? M yang pertama, M yang kedua. Habib, udah terlanjur anak saya masuk sekolah umum, bayarnya udah terlanjur mahal, Beb. Kalau dibalikin lagi, dikeluarin lagi, biaya lagi, nanti masukin madrasah repot lagi. Bagaimana? Ya udah nggak apa-apa, ambil M yang ketiga. Apa M yang ketiga? Mengaji. M yang ketiga apa? M yang ketiga apa?
Tadi M yang pertama, M yang kedua, M yang ketiga. Tuh anak mau sekolah di mana aja silahkan Bu, tapi jangan sampai kagak ngaji. Pulang dari sekolah selain guru ngaji di rumah, datengin dia ke tempat guru ngaji. Jangan sampai besok bapak ibu mati, yang mau ngaji ini siapa kalau anaknya nggak bisa ngaji, saudara? Belajar apapun silahkan, tapi harus itu anak bisa kenal huruf Al-Quran. Sial banget hidup nggak bisa baca ayat-ayatnya Allah. Sial banget hidup nggak tahu yang mana yang Tuhan wajibkan, yang mana yang Tuhan larang, nggak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah tahu ada orang kaya raya, asetnya miliaran, jabatan tinggi, itu pas mati Bu, karangan bunga bererot. Tahu bererot? Asli orang Tanabang loh berarti. Bererot karangan bunganya. Mayat masih di rumah. Udah nyetel kaset, jenazah masih dalam rumah. Ditanya, ini kemana nih? Anak-anaknya nggak ada yang ngajiin, nggak bisa baca Quran anaknya, saudara. Kalau udah begitu mati kita anak nggak bisa baca Quran, apa artinya duit? Apa artinya jabatan? Apa artinya aset? Apa artinya popularitas? Mendingan hidup sederhana, tapi kita mati, anak-anak kita besok ngaji buat kita, saudara. Mudah-mudahan Allah kasih kita anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal. Jelas apa kagak? M yang ketiga apa? M yang ketiga apa? M yang pertama. Kalau nggak bisa M yang pertama, M yang kedua. Nggak bisa M yang kedua, M yang ketiga. Habib, saya udah kadung tua Beb, mau ngaji malu. Asal saya sibuk Beb, nggak ada waktu buat ngaji. Secara khusus gitu belajar ngaji nggak ada waktu. Bagaimana dong Beb? Ya udah nggak apa-apa. Ada M yang keempat solusi. Apa yang M yang keempat? Majelis. M yang keempat apa? Masa nggak ada waktu buat majelis? Barang seminggu sekali, seminggu 2 kali nggak ada waktu. Sesibuk apa ente? Nggak ada waktu. Bohong. Kalau buat ngopi waktu ada apa kagak? Buat main HP waktu ada apa kagak? Buat nongkrong waktu ada apa kagak? Buat nonton YouTube waktu ada apa kagak? Giliran buat majelis nggak ada waktu. Comberan. Apalagi di Jakarta nggak kekurangan majelis kita. Mau yang model apa majelis ada di Jakarta, saudara? Dari yang lurus sampai yang sesat ada, saudara. Minimal kalau kata Kiai Syafi'i Hadami, minimal 3 ilmu lo pelajarin, dasar-dasarnya. Dasar ilmu fikih, dasar ilmu akidah, dasar ilmu tasawuf akhlak buat bersinati. Minimal 3 tuh. Itu udah cukup buat gedor pintu surga kalau kata Muallim Syafi'i Hadami, saudara. Masa segitu nggak ada waktunya? Walaupun di pelosok sekalipun nggak ada majelis, zaman sekarang nggak ada alasan. Di YouTube itu majelis abrek-abrek. Saya Pak, saya ngajar Tahadutan Binikmah itu setiap bulan nggak kurang dari 19 titik pengajian bulanan rata-rata. Itu dengan 19 kitab yang berbeda. Itu rata-rata semuanya ditayangin di channel YouTube saya, Habib Hanif Official. Like, subscribe, and share. Sekalian promosi. Artinya nggak ada alasan buat nggak ngaji zaman sekarang. Yang penting di YouTube ngajinya jangan sembarangan. Jelas apa kagak? Nggak ada alasan buat nggak ngaji, nggak ada alasan buat nggak majelis, saudara. Nggak ada alasan. Itu udah paling terakhir. Jadi saya ulang 4M. Apa yang pertama? Orang kompak. Yang pertama M, yang kedua M, yang ketiga M, yang keempat mondok kagak mau, madrasah ogah, ngaji nggak mau, majelis juga ogah. Silahkan ambil M yang kelima. Apa M yang kelima? Mati aja loh. Yang ngomong bukan saya. Habib kasar banget ngomongnya, bukan saya yang ngomong. Yang ngomong Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Kata Imam Syafi'i, kalau ada anak muda nggak mau belajar, nggak mau nuntut ilmu, fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Sholatin aja dia pakai sholat jenazah, saudara.